Oke, selain juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, saat ini juga berbuntut panjang di mana PPATK juga mencurigai adanya Ya, dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan AKBP Akhirudin. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selamat pagi, Bang. selamat pagi, Bang. Sehat? Selamat pagi ya. Maaf lahir batin. Sehat, Lahir batin, alhamdulillah. Bang. Kemudian juga kita sudah bergabung dengan Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat pagi, Pak Karopenmas. Karopenmas, selamat Assalamualaikum. pagi. Maaf lahir batin. Pagi. Baik, saya mau ke Pak Karopenmas dulu. Ini kalau kita melihat saat ini juga sudah banyak akhirnya mungkin netizen yang berkomentar tentang kasus ini. Salah satunya selain juga penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, kemudian juga ada penodongan senjata yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin, kabarnya di situ. Belum lagi pelaporan LHKPN yang selama 10 tahun terakhir ini angkanya tidak berubah, hanya di 400 juta rupiah. Kemudian juga kabarnya PPATK mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang oleh AKBP Akhirudin. Sejauh ini mungkin penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa sih? Yang jelas bahwa Polri dalam hal ini Polda Sumatera Utara tidak menutupi kasus ini. Kasus yang melibatkan anaknya proses jalan, kemudian kasus yang melibatkan orang tuanya dalam hal ini AKBP Akhirudin pun diproses, baik proses disiplin sampai kode etik dan juga kasus pidananya. Dan kita terbuka ya juga bekerja sama dengan instansi terkait, misalnya PPATK untuk menelusuri kasus-kasus tersebut. Ini sebenarnya merupakan komitmen Polri ya dalam hal pembenahan internal ya. Pembenahan internal ini menyeluruh dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir dan semua aspek bidang ya. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kapolri ya, pimpinan yang tidak bisa membersihkan ekornya maka kepalanya dipotong. Jadi ini menunjukkan keseriusan ya, keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan di internal Polri. Ya. Kita tunjukkan kepada masyarakat ya bahwa Polri harus benar-benar profesional. Ini jangan sampai 400.000 personil Polri lebih ya rusak atau citra Polri rusak hanya karena ratusan orang atau ribuan orang. Jadi tetap kita komitmen untuk melakukan tindakan. Bahkan kita melakukan tindakan tegas sampai PTDH. Demikian. Ya, Pak Karopenmas, ini memang kalau dikatakan respon masyarakat, tadi Rati menyampaikan netizen begitu atau juga mungkin masyarakat secara langsung terbelah begitu ya Pak Karopenmas. Mungkin sebagian ada yang mungkin masih ingin Polri ini segera bersih-bersih lagi gitu. Tapi ada juga yang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena cukup bisa dirasakan gerak cepatnya gitu ya. Tadi Pak Karopenmas menyinggung soal Polda Sumatera Utara begitu. Kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Nah, tapi pertanyaannya kan seakan-akan kita pengen itu berhenti tuh. Daftar panjang oknum. Nah, gitu loh ya, perwira Polri kita pengen tuh stop lah sudah gitu. Tapi ini kembali lagi ada. Saya jadi ingat peraturan Kapolri yang juga sempat disampaikan tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Karopenmas. Apakah ini masih cukup efektif, Pak? Atau mungkin ada instrumen-instrumen baru mungkin yang perlu diterapkan kepada jajaran baik itu Pati, Pamen, Pama? Upaya-upaya itu terus dilakukan ya, jauh dari sebelum persoalan-persoalan FS, TM maupun kasus ini kita telah menyampaikan arahan, petunjuk ke jajaran ya seperti agar tidak melakukan tindakan represif, kemudian tidak melakukan pungli dan juga satu hal ya tidak bergaya hidup mewah atau hidup hedon. Itu berulang-ulang kali kita lakukan. Upaya-upaya lain juga mulai dari pendidikan ya, lembaga pendidikan dari rekrutmen, pendidikan umum, Bintara, Akpol, terus kita lakukan
pendidikan-pendidikan tersebut ya. Jadi upaya-upaya dalam rangka menciptakan anggota-anggota Polri yang handal telah kita lakukan. Dan tentu juga kita terbuka ya untuk memberikan ruang kepada masyarakat ya, dalam hal mengawasi perilaku anggota Polri. Kita terbuka untuk menerima pengaduan yang tentunya adalah upaya kita untuk melakukan pembenahan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh internal Polri, seperti Paminal dan Irwasum, kita juga melibatkan pihak luar untuk ikut melakukan pengawasan terhadap institusi Polri. Baik, sebelum saya ke Bang Edi, Pak Karo, kan kabarnya juga nantinya sidang kode etik dari AKBP Akhirudin akan diselenggarakan pada 1 Mei 2023 begitu ya. Nantinya dalam sidang kode etik ini apa saja yang akan mungkin dibahas? Apakah memang terkait penganiayaan ataupun pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya, atau juga termasuk kepemilikan gudang ilegal itu, Pak? Tentu kita lihat nanti ya, bahwa sidang kode etik dan sidang disiplin serta pidana itu berdiri masing-masing. Tentu kalau ada sebuah tindak pidana, proses yang dilakukan adalah proses pidana. Sedangkan sidang kode etik itu sendiri juga akan melihat tindakan-tindakan pidana yang dilakukan, tindakan-tindakan disiplin yang dilakukan untuk menentukan yang bersangkutan itu mendapat hukuman etik ya. Sampai masih layakkah anggota tersebut dipertahankan menjadi anggota Polri. Jadi di situ akan diungkap, akan dibahas perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, baik perbuatan disiplin, kemudian juga perbuatan pidana, ya, walaupun masih dalam proses, di sidang kode etik itu akan dibahas dan bisa menentukan ya, apakah yang bersangkutan masih pantas dipertahankan untuk menjadi anggota Polri atau tidak. Demikian, Mbak. Baik. Pak Karopenmas, saya ke Bang Edi Hasibuan di LMKP, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian ya, Republik Indonesia. Menyambung pertanyaannya Kamaratih nih. Artinya begini, kalau dikatakan kode etik ya Bang Edi, ya, itu kan tidak hanya, ya kalau dilihat di video tentu oke lah, jelas gitu. Tapi yang tidak terlihat di video, tapi muncul ada gambar-gambar kan begitu. Ini kan bisa kita kaitkan juga dengan kode etik. Apakah polisi boleh begitu terlibat atau menerima aliran, dugaan aliran dari praktek BBM, misalnya seperti itu. Nah ini LMKP cukup kritis nggak nih melihat soal ini begitu? Saya kira memang tentu akan menjadi masukan ya kepada Komisi Etik Polri nanti yang akan kalau nggak salah 21 Mei. Karena nanti akan menjadi perhatian adalah pertama tentu bagaimana sampai bisa terjadi ya ada AKBP Akhirudin kemudian ada membiarkan ya. Itu sebetulnya paling penting itu. Melakukan pembiaran terhadap anak yang melakukan penganiayaan. Itu tentu tidak boleh. Walaupun itu perkelahian misalnya, karena dipaksakan perkelahian, itu tidak boleh. Bagaimanapun juga, AKBP ini adalah seorang penegak hukum. Seorang harus memberikan suatu keamanan kepada masyarakat. Harus memberikan pelayanan, perlindungan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu adalah merupakan penyimpangan. Makanya kalau kita senjata juga kabarnya. Ya, konon ya. Makanya yang kemarin kalau kita lihat, Polri menetapkan pasal 13 huruf M itu di dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri disebutkan seorang pejabat Polri dilarang ya melakukan kekerasan, berperilaku kasar, kemudian tidak patut nih. Dan di sini adalah tidak patut, tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri. Makanya Polri kemarin Polda Sumatera Utara kita lihat ya langsung menetapkan yang bersangkutan masuk pelanggaran etik terhadap kategori ya itu tadi apa namanya pelanggaran sedangkah beratkah ini bisa nanti kalau lihat daripada pasal yang ada di dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2002 itu ada tiga kategori. Pertama adalah ringan, sedang dan berat ya. Kalau ringan itu adalah
tidak ada merupakan kelalaian. Tidak apa namanya terjadi karena mungkin tidak disengaja ya. Oke. Ini masuk misalnya dalam kategori sedang atau berat. Ini yang kalau kami melihat ini masuk ya. Apakah itu sedang atau berat ya? Karena di situ salah satu apanya adalah persyaratannya itu mendapat perhatian masyarakat, mendapat sorotan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perilaku itu tentu menurunkan harkat dan Citra dari kehormatan. institusi. Ya. Itu yang paling penting sebetulnya sini. Sehingga kemarin kalau kita lihat Bapak Kapolri, begitu ada kejadian viral berita ini, langsung memerintahkan Kapolda Sumatera Utara, kemudian langsung cepat ya direspon ya. Bahkan kemarin kalau saya lihat tweetan Kapolri juga ada. Terima kasih kepada Polda Sumatera Utara sudah memberikan respon cepat sehingga ini tentu akan menambah Ya trust, bagaimana ya. tidak cepat karena setiap unsur di tubuh institusi Polda Sumatera Utara bergerak cepat Iya, juga. iya. Betul, Kita betul. ketahui kalau di Treskrimumnya oke lah, Iya. penanganan terkait dengan pembiaran Iya. dan penganiayaan. Lalu Propam pun juga seperti itu. Di Treskrimsusnya juga menangani soal praktek. Kerjasama. Nah semua. itu Iya, dia. iya. Jadi artinya memang ini oke, makanya Iya. diberikan tadi apresiasi setinggi-tingginya. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti akan terungkap segala-galanya atau hanya kembali lagi adalah melokalisir bagian-bagian tertentu saja dari sejumlah kasus yang menimpa saat ini AKBP Harudi. Kami tidak yakin ya, kalau memang ini ada misalnya seperti kata para Karena semua sudah bergerak nih. Iya, semua bergerak. Kemudian yang jadi masalah juga ini kan semua mendapatkan sorotan masyarakat ya. Iya. Ya. Jadi saya tidak yakin sekali kalau ada yang ditutup, tidak akan mungkin. Dan kita lihat nanti di dalam sidang etik nanti, itu akan saya kira akan dipaparkan semua, termasuk juga apa yang memberatkan, kemudian apa yang meringankan, Iya. itu akan menjadi pertimbangan. Termasuk misalnya kalau kita lihat ada juga teman-teman misalnya BPM ya. Ya, itu dia, Ya. itu dia. Itu hal-hal yang memberatkan kalau misalnya itu. Apakah itu misalnya legal atau tidak legal ya? Ya. Itu tentu akan menjadi pertimbangan ya. Karena nanti kalau misalnya itu akan menjadi masukan, kemudian nanti apakah masuk di dalam kategori pelanggaran sedang atau berat ya? Jelas adalah pelanggaran sedang itu bisa berbentuk semacam demosi. Ya, demosi itu adalah perpindahan mutasi satu ke tempat lain. Kemudian ada penundaan pangkat antara 1 tahun sampai 3 tahun. Kemudian ada penundaan pendidikan 1 tahun sampai 3 tahun. Ya. Kemudian sampai yang paling terberat adalah PWTDH. Ya. Ini akan menjadi pertimbangan Komisi Etik nanti di dalam manakah yang dilanggar masuk kategori manakah nanti AKBP ini apa? Karena kita juga mengetahui cukup beredar juga pemberitaan luas ya dalam 1-2 hari ini. Seperti diantaranya mungkin saya bisa bacakan ini. AKBP Ahirudin Hasibuan terjerat pasal gratifikasi dan TPPU gudang BBM yang diduga menimbun BBM solar bersubsidi. Nah tentu ini kan akan terus dikonfirmasi dan diklarifikasi juga. Lalu juga ada pemberitaan AKBP Ahirudin jadi pengawas gudang penimbunan BBM sejak 2018. Lalu juga ada saat dikonfirmasi ke Pertamina, Pertamina menyebutkan tidak pernah menerbitkan izin gudang BBM. Yang diketahui ada nama AKBP Ahirudin Hasibuan di situ. Artinya kan kalau secara dilempar informasi ini ke publik yang tentu tadi saya katakan butuh konfirmasi dan klarifikasi lagi, ini kan menjadi runyam jadinya gitu loh Bang Edi ya. Udah ilegal, Pertamina tidak menerbitkan izin, ada pamen di situ gitu. Makanya nanti saya yakin sekali ya kalau misalnya Polri nanti akan sangat transparan ya dalam kasus penanganan kasus ini, karena kita lihat sampai saat ini ya, kalau apalagi kita lihat Pak Kapolri, kalau kita lihat saat ini ya, semua siapapun juga melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan, tidak ada tempat untuk yang mereka itu ya. Nanti tinggal dibuktikan di dalam sidang Komisi Etik ya, apakah yang bersangkutan itu melakukan kerjanya selama ini masih berada pada koridor hukum atau tidak ya. Itu nanti akan menjadi pertimbangan. Oke, nanti kita juga akan meminta komentar dari Pak Karopenmas usai yang satu ini. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.